Ya halo, ini masih weekday. Liburan panjang masih lama ya di akhir bulan tuh. Oke ini mengenai energi rezeki di tempat kamu, energi kamu di tempat kamu mencari rezeki, entah kamu ibu rumah tangga ya dukunglah sang suami. Kalau kamu sendirian, kerja kamu harus lebih disiplin ya. Oh ya Pak, ada aja sih yang nanya ya, Zionis itu apa sih? Zionisme itu ya suatu pergerakan yang sudah banyak melanggar hukum internasional. Zionisme itu bukan agama, bukan suatu keyakinan ya, tapi gerakan ya memang didasari atas dasar mereka tuh kitab mereka 4000 tahun sebelum masehi ya, tapi ya harusnya tidak melukai siapapun. Oke, perlawanan pasti ada aja, kayak kita dulu zaman kita dijajah Belanda ada aja perlawanan kan, yang harusnya jangan ada collective punishment ya, seperti anak-anak dan wanita hamil. Oke, seperti itu. Beda ya, Zionisme dengan Yahudi dengan Semit itu berbeda itu hanya gerakan yang sekali lagi aduh udah banyak merugikan ya, bukan merugikan, dia merugikan sampai banyak korban. Kenapa kalau ditanya kenapa sampai berhasil sampai dengan saat ini, berhasil tujuan mereka ya, karena mereka di backing negara adidaya ya, negara adidaya. Kita banyak lah yang belum bisa berbuat apa-apa, namanya juga manusia ya, maklumnya TikTok ya. Oke, energi kamu sebagai seorang pekerja atau usaha atau bisnis apapun, coba dilihat di bulan Juli ya, seperti apa sih? Nine of Swords, Justice, 8 piala, 2 piala. Ini walau alam ya, walau alam itu bahasa Arab ya, hanya Tuhan yang maha tahu. Oke, kalau kamu mau anggap semesta terserah kamu deh. Oke, yang pasti di atas kita ada orang yang lebih tahu lagi. Oke, saya hanya manusia, hanya melihat gambaran nasihat yang baik ya, semoga bisa kamu terima dengan baik juga. Energinya kelihatannya ada kecemasan, overthinking yang berhubungan dengan suatu kejujuran, keadilan, keterbukaan, keseimbangan ya. Jangan sampai terlalu cemas, jangan sampai terlalu overthinking dalam menjalankan apapun yang kamu kerjakan demi mendapatkan rezeki yang baik. Kamu pertahankan dengan kejujuran, keadilan, keterbukaan, keseimbangan, Kak. Kalau sudah jujur, adil, terbuka, seimbang, tau nggak adil dalam kerjaan seperti apa? Ya kalau kamu sudah digaji untuk apa, kerjakan tugas sebaik-baiknya. Keseimbangan yang kamu harus bisa menyeimbangkan diri dengan kondisi di tempat dimana kamu mencari rezeki. Oke, keterbukaan jangan sampai kamu ada menutupi apapun dalam pekerjaan kamu, jangan ada bohongnya. Ya kalau kamu seorang ibu rumah tangga ya kasih tauilah itu ke suami kamu dengan cara yang baik. Suamiku semangat ya, tetap jujur ya, tetap adil ya dengan pekerjaan kamu, bangun jangan kesiangan, contoh ya. Lalu seperti ada suatu perpindahan ya, perpindahan lokasi ke arah yang lebih baik, sesuatu yang terbuang demi sesuatu yang lebih baik, amin. Dan akan ada amin sih, akan ada satu peningkatan yang didasari suatu keserasian ya, karena bukan hanya soal cinta aja sih, tapi berhubungan dengan keserasian ke dalam hal ini. Jadi suatu hal yang membuat kamu cemas sebaiknya ya kamu enyahkan dengan kamu mempertahankan atau meningkatkan kejujuran, keadilan, keterbukaan, keseimbangan kamu di tempat dimana kamu mencari rezeki. Amin, akan ada sesuatu yang terbuang demi hal baru yang lebih baik, entah habitual atau kebiasaan kamu yang kurang baik, atau manajemen kamu yang kurang baik, atau memang ada benar-benar suatu harfiah perpindahan lokasi ke arah yang lebih baik ya. Mungkin kamu bisa dapat kerjaan yang lebih baik, tapi ya saranku logisnya juga ya, secara psikologi juga janganlah buang sesuatu yang saat ini sudah kamu dapatkan, rizki untuk kamu, walaupun bagi kamu itu kurang atau bagi kamu itu tidak sesuai, banyak nggak cocoknya, banyak kamu merasa tidak ada peningkatan, jangan dibuang dulu sebelum kamu dapetin yang baru. Aku bisa kasih saran ya, silakan interview, apply. Kalau sudah interview, kamu datang interview itu, kamu izin, ambil hak cuti kamu, karena memang kamu hak cuti, hak kamu mau kamu pergunakan untuk apapun ya. Ya saranku sih nggak usah bilang untuk interview, bilang aja kamu memang ada keperluan, bukan untuk berbohong, tapi untuk hak kamu untuk bisa kamu gunakan ya, untuk bisa ada suatu peningkatan sih. Kelihatannya energinya akan ada peningkatan. Sekali lagi, utamanya tadi ya, jangan terlalu cemas, jangan terlalu overthinking dalam pekerjaan. Kalau kamu seorang ibu rumah tangga ya kasih tahu suami kamu, dan pertahankan kejujuran, keadilan, keterbukaan, keseimbangan, itu kuncinya untuk satu hal yang baik akan datang. Jangan sampai kamu ada menyembunyikan sesuatu dalam soal pekerjaan atau bisnis usaha di tempat dimanapun kamu mencari rezeki. Seperti itu, semoga sarannya bisa diterima dengan baik. Saran aja, terima kasih.